yang pertama kita ke sini itu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemasaran, implementasi pemasaran. Nah, tugasnya itu kan diminta untuk wawancara dengan video dan rekaman suara ya. Nah, itu terkait dengan masalah bilkis hijab usahane jenengan. Saiki PPT yang terbaru ya Mbak ya. Nah, pas pertama interview kemarin itu kan pon wawancara Mbak sampean Mbak Mas Afaqin kayak kan. Nah, itu kan tak ambilnya itu 2 masalah karena yang dari dosen Pak dosen itu kan 2 masalah, 1 masalah 3 solusi. Ya, tak ambil yang 2 masalah. Untuk masalah yang pertama itu kan penjualan atau online ya Kak. Iya. Penjualannya sampean kan dari awal itu kan terjunnya ke TikTok Shop setelah offline enggak itu kan langsung ke TikTok Shop. Nah, semenjak TikTok Shop ditutup itu kan Mas Hafa ini juga sudah ngomong terus sampean juga itu sudah turunnya itu ke 90% pas kita interview malam-malam pas sampean enggak. Nah, 90% untuk penjualan di TikTok Shop dan hampir 0% ya. Terus sampean kan pindah alih ke Shopee. Nah itu. Terus ini karena TikTok Shop-nya kan sudah dibuka. Ini untuk penjualannya berapa? Sudah naik sekitar 50%. 50%. Dan ada ini enggak? Ada maksudnya selain di TikTok Shop ada jualan di e-commerce lain mungkin? Masih ada kan di Shopee. Shopee. Masih di Shopee. Berarti 2 e-commerce Pak ya. Nah, untuk permasalahannya itu kan jualan di online shop atau di TikTok Shop-nya tadi ya. Nah, dari kami itu mengasih solusi. Solusi yang pertama itu penjualannya kalau dari kami mungkin dan dari Pak dosen juga itu kan sudah memberikan teori-teori untuk e-commerce terutama itu digunakan semua e-commerce yang ada di semua platform seperti IG terus FB sosial media terus yang untuk Google itu kan jangkauannya lebih luas kayak WordPress terus Google iklan itu kan juga banyak. Nah, itu jadi gini untuk pemecahan masalah seandainya kalau TikTok Shop kemarin ditutup itu kan alasannya belum ada perizinan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk pemecahan masalahnya itu kan kami kan menyarankan untuk berjualan juga di e-commerce lain itu untuk jaga-jaga. Terus juga untuk memperkenalkan lebih produk bilkis hijabnya ini lebih banyak diketahui konsumen itu kan kenapa disarankan untuk ke e-commerce semua yang ada di semua platform. Nah, itu yang solusi yang pertama. Untuk yang solusi kedua ini kan yang TikTok Shop untuk yang e-commerce TikTok itu kan sampean kan menggunakan influencer. Nah, itu influencernya itu lokal apa yang dari luar daerah. Iya. Untuk dari influencernya itu kita menjaga ke seluruh Indonesia. Oh, berarti semua ya Pak? Semua wilayah karena kalau influencer itu enggak harus jadi patokan untuk wilayah. Karena memang kan pemasaran itu kan harus banyak. Kalau untuk pemasaran influencernya sendiri, kalau untuk itu ya memang harus banyak, enggak harus dari lokal. Kalau lokal enggak ada terus gimana? Terus untuk influencer lokal itu ada. Tapi ya mungkin beberapa. Tapi mungkin dari influencernya mau atau tidak kan juga itu ya. Kan influencernya kan kita kan sesuai kategori kita. Enggak harus semua influencer banyak. Cuman kan kita harus memilih untuk lebih efektifnya. Tingkat efektif kan jadi kan seumpama kalau kita jualnya di gamis terus
influencer itu trafficnya bagusnya di celana pendek atau celana panjang, jadi kan tidak masuk. Tapi kalau influencer memang spesial yang kita jual seperti gamis, memang harus kita pakai. Kalau kita kasih semua, nanti kita yang rugi di Berarti sampel. dari jenengan belum ada kayak brand ambassador belum ya? Kalau brand ambassador belum ada. Kalau setahu dari kami itu kan yang ada di mata kuliah itu, kalau memang usahanya ini kan terkait dengan fashion ya, itu lebih cepatnya itu menggunakan brand ambassador. Cuma memang dengan kos yang tinggi, biayanya memang agak tinggi, tapi memang lebih cepat. Dulu saya sempat pakai selebgram dulu. Brand ambassador sempat selebgram, tapi ketika memang efektifnya kurang, kita beralih ke iklan. Tapi kalau untuk BA sendiri itu kan ada kontrak eksklusif biasanya. Nah itu maksudnya itu kenapa tidak efektif ya? Kenapa tidak efektifnya kan, itu tadi apakah dari kreatornya? Enggak, mungkin kan dari artis Instagramnya itu kan mungkin kemungkinan enggak, face-nya enggak tepat. Mungkin di sana kan mungkin kan looknya kurang dapat, jadi kan mungkin di situ peminatnya kurang banyak. Terus mungkin kan kita juga di situ kan ada faktor-faktor lain yang kita kurang tahu di situ juga kan. Kemungkinan sih untuk kendalanya sepertinya sih memang kurang tepat untuk brand ambassador sendiri. Terus nah ini untuk produk Bilqis hijab itu kan kayaknya belum ada label kan? Udah. Sekarang sudah ada. Soalnya kan kemarin kan belum. Nah ini kan untuk lebih dikenal lebih dikenal customer itu kan harus ada kayak itu ya, label atau apa jenisnya untuk mengenali produk lebih jelasnya kan gitu. Makanya ini kemarin tak tahu, berarti sekarang sudah ada labelnya ya. Nah untuk permasalahan kedua kemarin dari Mas Safa itu tentang ekspedisi. Ekspedisinya itu yang untuk pengiriman di luar Pulau Jawa ya, ya Mbak ya. Nah itu dari ekspedisi untuk luar Pulau Jawa sudah ada ini solusi belum dari untuk sementara ini kan kita mengandalkan beberapa paket, mungkin kan kategori paket ada yang paket kecil, ada yang paket kargo. Untuk paket kargonya kita pakai sementara ini masih dipakai sama JNE. Kalau untuk paket kecil-kecil kita kerjasama sama JNT sama SAP. Untuk yang pengiriman luar pulau seperti yang pedalaman itu JNT sudah bisa. Kan kemarin kan ada sih beberapa pelanggan yang pengen produk kita, tapi kendala di ekspedisi. Mungkin bukan kendala ekspedisinya, kendala di ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya. Bukan ekspedisi. Itu kalau saya luruskan, itu bukan kendala untuk ekspedisinya, tapi ongkos kirimnya. Kalau seumpamanya gini, kalau di luar Jawa itu kan harga per paketnya per kilo itu kan bisa mencapai sekitar 35.000 sampai 60.000. Sedangkan mungkin dari customernya kan ambilnya cuma satu pieces atau berapa kan, jadi itu jadi beban. Jadi peningkatan barang itu sendiri. Nah, kebanyakan pembatalan pesanan itu dari ongkos kirimnya. Kalau untuk jasa paketnya sendiri masih bisa tercover. Nah ini untuk ongkos kirimnya itu kalau kemarin ya di beberapa jurnal itu kan ada kerjasama dengan ekspedisi lokal. Maksudnya ekspedisi di sana itu kelihatannya bisa lebih, dan itu lebih efisien untuk pengirimannya juga. Untuk pengiriman kita solusikan untuk peningkatan untuk penambahan harga, terus kita solusikan untuk subsidi dari kita sendiri. Kalau jasa paket tidak ada masalah. Yang kalau ngomong jasa paket sepertinya enggak semua jasa paket bisa.
enggak semua harus lokal seperti apa enggak. Pos itu kan juga bisa, cuman di situ kendalanya bukan masalah jasa paketnya. Memang kebanyakan itu eh, dari luar Jawa itu kebanyakan seperti Papua, terutama Papua itu 1 kilonya itu sampai 400.000, bayangkan 1 kilo 400.000. Kalau cuma beli satu kan nggak mungkin kan, harusnya banyak itu kendala cuma ongkos kirimnya saja. Jadi kan kalau untuk jasa paket semua bisa, dari pos, dari yang kargo-kargo itu semua sudah bisa. Cuma kendalanya untuk pengiriman itu kebanyakan yang keberatan itu di ongkos kirimnya. Nah, kita sebagai produksi, kita untuk bisa menarik customer itu, kita ada solusi, kita meningkatkan harga produk itu sendiri dengan kita subsidikan untuk gratis ongkir. Berarti dari jenengan juga ya untuk yang ongkirnya tadi. Ya kan kalau untuk yang sementara itu kalau yang lewat order seperti di Instagram atau di Facebook, yaitu di untuk sosial yang media, manual. yang manual. Ya sih, untuk yang ekspedisinya. Ini kan juga sih. Ada tambahan lagi nggak? Waduh. Mbak Merah, ada tambahan lagi. Terus untuk maksudnya gebrakan setelah TikTok Shop ini kan itu sih Kak, mulai banyak peraturan dan lain kan perharinya ada yang dibatasi 100 pieces per hari. Nah itu untuk gebrakan selanjutnya itu bagaimana? Alhamdulillah, untuk mungkin kan memang kemarin ada pembatasan untuk seller-seller tertentu, tapi kita alhamdulillah kan kita sudah di cover, kita sudah dikasih dari backupnya asisten manager, jadi kita bisa meminta untuk pembatasan itu sendiri kemarin dengan bukti-bukti yang kita kirimkan dari pihak produsen. Jadi kita alhamdulillah bisa dikasih kepercayaan untuk meningkatkan penjualan. Berarti untuk yang pembatasan minimal order itu tidak ada. Jadi kita kemarin dengan kan mungkin kan gini, dari penjelasan saya kan semua yang jualan di toko, seperti di toko lah katakan, di toko marketplace itu ada yang dinamakan itu yang seperti star seller atau seperti yang memang benar-benar udah besar, itu biasanya kita dikasih AM, asisten manager. Jadi ketika kita ada problem, ada masalah, maupun dari pengiriman atau maupun dari kita sendiri ada gangguan-gangguan, semisal ada produk-produk yang ada pelanggaran-pelanggaran, itu bisa kita ajukan secara langsung, tidak harus melalui aplikasi. Memang sudah langsung dari WA. Langsung kita ada manajer sendiri khusus menangani seller-seller seperti seller-seller besar. Itu memang ada. Jadi kita alhamdulillah tidak ada kendala untuk di situ. Berarti aman ya? Aman. Terus kan untuk yang kendala TikTok Shop sudah ya, karena ini kan sudah mulai normal. Cuma kemarin memang ada isu untuk pembatasan minimal order nih. Oke, sudah cukup. Untuk pertanyaannya sih cukup Pak, soalnya kan cuma 2 masalah saja sih. Nah, karena sudah malam juga. Terima kasih untuk waktunya dan pasut botolnya.